Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Nah, apa itu bilangan kompleks? Kita lihat dulu definisinya. Nah, bilangan kompleks ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner. Nah, kalau waktu di sekolah kita masih belajar sampai di bilangan real ya. Nah, bilangan imajiner ini disimbolkan dengan bilangan C begini ya. C sama dengan himpunan dari A ditambah BI ya, di mana perhatikan A dan B itu adalah elemen bilangan real. Nah, hanya ada tambahan di sini ada bilangan imajiner ya. Oke. Kemudian yang perlu diingat kembali adalah I kuadrat itu sama dengan min 1. Kalau I kuadrat saya min 1. Jadi perhatikan kalau waktu belajar di bilangan real, semua bilangan di real ya, kalau dikuadratkan untuk setiap X bilangan real, kalau dia dikuadratkan, X kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak mungkin negatif. Tapi untuk berbicara untuk yang sama dengan minus 1, I kuadrat sama minus 1 itu ada di bilangan kompleks. Jadi ini lebih luas lagi dari bilangan real ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di bilangan kompleks ini. Yang pertama adalah operasi bilangan kompleks. Nah, misalkan Z1 itu adalah A ditambah BI, kemudian Z2-nya adalah C ditambah DI. Nah, kalau kita mau buatkan penjumlahan bilangan kompleks, berarti Z1 ditambah dengan Z2. Nah, kita akan perhatikan Z1 ditambah Z2, berarti langsung aja A tambah BI tambah dengan C ditambah DI ya. Berarti boleh kita buatkan, kita kumpulin aja yang real dengan real, berarti A. Kalau saya buatkan Z1 ditambah Z2, berarti sama dengan A ditambah C, kemudian ditambah dengan B ditambah D gitu ya, dikali dengan I. Jadi yang real dengan real kita gabungkan, yang imajiner dengan imajiner kita gabungkan. Nah, kemudian untuk di perkalian, kita perhatikan untuk di perkalian, ini seperti perkalian biasa ya. Tadi Z1 adalah A tambah BI, kemudian Z2 sama dengan C ditambah DI. Berarti kalau saya kalikan langsung aja berarti A kali C gitu ya. AC ditambah dengan yang ini A dikali DI berarti A DI ditambah dengan B, BI kali CI ya. BI kali C berarti BCI ya, ditambah dengan BI kali DI berarti adalah BDI kuadrat. Perhatikan tadi di depan sudah dijelaskan bahwa I kuadrat itu sama dengan min 1, sehingga boleh kita tuliskan di sini berarti ini hasilnya berarti adalah min BD ya. Jadi bolehlah kita tuliskan yang real dengan real kita operasikan, berarti AC dikurang BD, kemudian ditambah dengan yang ini ADI ditambah dengan BCI, atau boleh kita tuliskan AD ditambah dengan BC kali dengan I. Makanya muncul di sini pengurangan. Di sini AC kurang BD ya. Untuk di pengurangan juga sama aja ya. Tinggal kita kurangkan yang real dengan real, imajiner dengan imajiner. Jadi nanti hasilnya A dikurang C ditambah B dikurang dengan D kali I. Nah, di pembagian juga sama ya. Hanya nanti tinggal kita bagikan, kita kalikan dengan nanti dengan konjugatnya ya. Konjugat di sini kalau ada Z1 sama dengan A tambah BI berarti adalah konjugat itu adalah negatif dari bilangan imajinernya. Jadi Z konjugat berarti sama dengan A dikurang dengan BI. Ya, jadi hanya negatif dari bilangan imajiner. Jadi kalau Z sama dengan A, maka konjugatnya tetap A ya. Kalau Z sama dengan BI berarti konjugatnya adalah min BI. Oke. Contoh, 2 dikurang dengan 5i dikali dengan 4 tambah 3i. Langsung aja tadi adalah kita kalikan AC dikurang dengan BD, atau boleh langsung kita kerjakan satu-satu ya. Berarti 2 kali 4, 8. Kemudian ditambah dengan 2 kali 3i berarti adalah 6i. Dikurang dengan 5i kali 4 berarti adalah 20i ya. Kemudian kurang dengan 15i kuadrat. Ingat I kuadrat itu sama dengan min 1 berarti jadi ini tambah 15 ya. Berarti 8 tambah 15 berarti 23 dikurang dengan 14i. Nah, inilah dia hasil perkaliannya. Oke.
Kemudian kita perhatikan untuk bilangan kompleks ini sebenarnya kalau kita di bilangan real ya, langsung aja kalau kita buatkan di bilangan real, misalnya adalah X, ini adalah Y, jadi sekitar sepanjang ini adalah bilangan real semua. Nah, bilangan real itu bisa kita gambarkan dalam satu eh, garis bilangan ya. Jadi dia hanya satu garis bilangan. Nah, untuk di kompleks ini kita buatkan dalam bidang kartesius. Nah, untuk yang eh, horizontal di sini adalah semua bilangan real, sedangkan yang vertikal ini adalah bilangan imajiner. Perhatikan di sini adalah I. Jadi semua di sini I, 2I, 3I, 4I ya. Sedangkan yang horizontal ini adalah bilangan real. Oke, perhatikan di sini A kalau A kalau kartesius ya, berarti kalau kita buatkan di sini A, B gitu ya. Ini bisa juga kita nyatakan jadi A, B. Pasangan terurut ya. Kalau di bilangan kompleks berarti A ditambah BI. Kalau misalnya saya mau gambar 3 ditambah dengan 2I berarti realnya adalah 3, imajinernya adalah 2. Berarti saya buatkan di sini 3 imajiner adalah 2. Jadi saya buatkan di sini bisa tuliskan 3 ditambah dengan 2I. Gitu ya. Nah, untuk kalau satu titik kita bisa nyatakan dalam bidang kartesius, maka bisa juga kita nyatakan dalam bentuk polar. Ya, kembali kita ingat lagi untuk waktu di trigonometri belajar di SMA ya. Oke, kalau misalnya tadi kita udah buatkan bahwa Z itu sama dengan A ditambah BI ya. Nah, yang horizontal ini itu adalah A dan yang vertikal berarti adalah B. Nah, dulu waktu kita di trigonometri boleh kita nyatakan ini sebuah perbandingan ya, bahwa kalau saya buatkan sinus dari ini sudutnya adalah theta gitu ya, sinus theta itu berarti sama dengan sinus itu adalah depan per miring, berarti adalah B per panjang Z. Perhatikan di sini, Z itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Inilah sebuah jarak, maka jarak panjangnya ini positif ya. Nah, boleh saya tuliskan di sini, berarti B itu sama dengan, saya bisa ganti berarti panjang Z dikali dengan sin theta. Nah, kemudian bisa kita ambil dari cos ya. Cos itu berarti sama dengan, uh, sorry, cos itu berarti sama dengan adalah samping per miring ya, A per panjang Z. Berarti dari sini kita bisa buatkan A itu adalah panjang Z dikali dengan cos theta. Nah, kita tinggal gantikan aja tadi Z sama dengan A tambah BI ya. Berarti saya bisa tuliskan Z A-nya gantikan dengan yang ini. Panjang Z cos theta ya, panjang Z cos theta. Ditambah dengan BI. BI-nya kita gantikan ini. Panjang Z sin theta I. Atau dari sini, berarti boleh saya tuliskan karena sama-sama panjang Z, Z sama dengan berarti panjang Z dalam kurung gitu ya. Cos theta ditambah dengan I sin theta. Makanya di dalam bentuk polar kita bisa nyatakan bentuk begini. Z sama dengan panjang Z cos theta ditambah I sin theta. Tadi kalau dalam kartesius berarti kita nyatakan Z sama dengan A ditambah dengan BI. Gitu ya. Dengan catatan Z itu adalah akar dari A kuadrat tambah dengan B kuadrat. Oke, oke kita buatkan contoh ya. Nah, contoh nyatakan dalam bentuk polar. Min akar 3 ditambah I. Berarti boleh kita buatkan A-nya adalah min akar 3 dan B-nya adalah 1. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa yang perlu tadi adalah, kan kita mau buatkan si misalnya ini Z ya. Berarti panjangnya Z cos theta ditambah dengan I sin theta. Artinya kita perlu cari panjang Z. Dari sini panjang Z-nya berarti sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Langsung aja berarti min akar 3 dikuadratin tambah dengan 1 kuadrat. Berarti 3 tambah 1 berarti adalah 4 ya. Akar 4, 2. Nah kita perlu lagi tahu si tetanya. Gimana mencari teta tadi? Kita buat dari tangen ya. Supaya nanti kita bisa arkuskan ya. Karena kita butuh si tetanya ini. Oke, kalau saya mau buatkan, karena diketahui, kenapa ke tangan? Karena diketahui di sini, kalau tadi ya, kita buatnya kan di dalam bentuk kartesius ya.
Berarti ini adalah sepanjang akar 3. Ini adalah min akar 3. Kemudian ini adalah sepanjang 1. Oke. Nah, ini 1 berarti inilah min akar 3. Nah, kalau kita mau cari kan adalah tangennya, maka tangen theta berarti sama dengan berapakah si tangen theta? Berarti kira-kira di sini. Ya, ini adalah tetanya. Oke, tangen theta itu berarti atau sama dengan ini berarti 180 dikurang theta ya. Oke, kalau misalnya saya buatkan tangen theta itu berarti lah Y per X ya. Y per X berarti adalah Y-nya itu adalah 1 dan X-nya itu adalah min akar 3. Oke, berarti dari sini tangen theta adalah min sepertiga akar 3. Nah, dari sini yang kalau tadi saya udah buatkan, ini kira-kira ada min akar 3 plus I, berarti ada di kuadran, ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Ya, di kuadran berarti ada di kuadran kedua. Oke, ada di kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran kedua, berarti di kuadran kedua, ini coba sebelum ke sini kuadran kedua, berarti tetanya itu adalah min sepertiga, min sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 itu berarti adalah pi per 3 ya. Pi per 6. Itu sama dengan 30 derajat ya. Nah, ini adalah pi per 6. Berarti kalau di kuadran kedua, maka theta itu berarti adalah 180 atau pi dikurang dengan pi per 6. Berarti sama dengan 5 pi per 6. Ya, jadi kalau kita mau buatkan dalam bentuk polar, berarti Z sama dengan panjang Z tadi ya, 2 berarti cos gitu ya, cos 5 pi per 6 ditambah dengan I sin 5 pi per 6. Gitu ya. Nah, itu kalau kita mau nyatakan dalam bentuk polar, sama artinya sama ya. Jadi ini sama dengan bentuk seperti ini. Ya, kenapa kita perlu ini? Karena nanti kalau kita membutuhkan akar-akar, kita perlu bentuk dulu dia ke dalam bentuk polarnya. Untuk memudahkan kita untuk mencarinya ya. Oke, nah itu untuk mengubah ke dalam bentuk polar. Nah, kalau kita buatkan sebelum kita ke Euler, berarti di sini, ya kita ke Euler dulu, balik ke polar ya. Formula Euler kita lihat dulu. Formula Euler tadi, ini sudah semua dalam bentuk polar semua ya. Kita lihat misalnya di formula Euler ya. Nah, formula Euler E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Kalau tadi Z itu sama dengan panjang Z cos theta I sin theta. Berarti boleh kita buatkan ini kan tadi sama dengan E pangkat I theta. Berarti Z itu bisa kita nyatakan berarti panjang Z dikali E pangkat I theta. Ya. Nah, gimana kalau misalnya tadi kan kita sudah pelajari tentang perkalian gitu ya, baik penjumlahan. Nah, sekarang kita lihatkan dulu untuk perkalian. Jadi gimana untuk Z1 dikali dengan Z2? Nah, Z1 tadi itu adalah, kalau dari sini Z1 berarti adalah, kita pakai ini panjang Z1, E pangkat I theta 1. Kalau misalnya ada Z2, berarti panjang Z2 kali E pangkat I theta 2. Nah, ini adalah Z1, ini Z2 ya. Dengan panjang, ini panjang Z1, dan ini panjang Z2. Nah, Z1, Z2 berarti panjang Z1 kali dengan panjang Z2 yang ini ya. Nah, kita lihat dulu Z1, Z2, berarti boleh kita tuliskan Z1 kali Z2, Z1 dikali Z2 berarti adalah panjang Z1 dikali E pangkat gini ya, I theta 1 dikali panjang Z2 dikali, dikali dengan E pangkat I theta 2. Berarti boleh saya tuliskan karena sudah perkalian, berarti panjang Z1 kali dengan panjang Z2 E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2. Nah, kalau perkalian begini berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Berarti Z1 dikali dengan Z2 dikali E pangkat
Nah, ini tinggal pangkatnya dijumlahin aja. I theta 1 tambah I theta 2 saya bisa tuliskan I theta 1 ditambah dengan theta 2. Gini ya. Makanya bisa kita tuliskan bentuk begini. Nah, gimana tadi ini? Tadi kalau kita buatkan Z itu sama dengan panjang Z cos theta 1 cos theta ditambah I sin theta 1 sin theta. Berarti kalau saya buatkan di sini bisa saya tuliskan I theta ini menjadi berarti cos sudutnya aja tinggal dijumlahin ya. Berarti cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah dengan I sin theta 1 I sin theta 1 tambah dengan theta 2. Ya, tinggal kita gantikan aja sudutnya theta ini dengan theta 1 tambah theta 2 ya. Oke, itu formula Euler. Jadi dari sini sudutnya yang kita jumlah ya. Ini theta 1, sedangkan Z2 dari dengan theta 2, maka Z3 ini Z1 kali Z2 berarti sudutnya tinggal kita jumlah. Ya, berarti yang ini adalah theta 1 ditambah theta 2 dengan Z1 panjang Z1 panjang dengan panjangnya si ini adalah Z1 panjang Z1 kali dengan Z2. Gitu ya, yang ini. Oke, demikian penjelasan saya tentang bilangan kompleks. Thank you sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Thank you.